nasib, atau kebetulan? Sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Sophie duduk di bangku taman, memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. Kepalanya masih dipenuhi dengan gagasan tentang atom dari Demokritus. Jika segala sesuatu terdiri dari partikel kecil yang tak terlihat, lalu apakah hidup ini sudah ditentukan sebelumnya? Apakah segala yang terjadi hanyalah rantai sebab akibat yang tidak bisa dihindari? Saat itulah Sophie melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bawah bangku tempatnya duduk, ada sebuah amplop kecil berwarna krem. Ia membukanya dengan jantung berdebar, dan di dalamnya ada sebuah pertanyaan. Apakah hidup ini ditentukan oleh nasib atau hanya kebetulan? Sophie mengernyit. Ini adalah pertanyaan yang sudah sering ia pikirkan, tetapi belum pernah benar-benar ia temukan jawabannya. Jika semua yang ada di dunia ini hanyalah kumpulan atom yang bergerak mengikuti hukum-hukum alam, seperti yang dikatakan Demokritus, maka apakah segalanya sudah ditentukan sejak awal? Ataukah kehidupan ini penuh dengan kebetulan yang tak terduga? Para filsuf yang mencari jawaban. Di zaman kuno, para filsuf telah lama memikirkan pertanyaan ini. Beberapa percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan yang lebih besar, sementara yang lain yakin bahwa hidup ini penuh dengan kebetulan. Salah satu pemikir yang terkenal dalam perdebatan ini adalah Socrates. Ia tidak menulis buku atau meninggalkan catatan, tetapi ia meninggalkan cara berpikir yang mengubah dunia, bertanya tanpa henti. Socrates percaya bahwa untuk menemukan kebenaran, seseorang harus mempertanyakan segala sesuatu, termasuk keyakinannya sendiri. Ia tidak serta-merta menerima ide bahwa hidup sudah ditentukan oleh nasib. Baginya, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan memilih, dan justru dalam pilihan itulah terletak arti sejati dari kehidupan. Namun, ada juga pemikir seperti Stoicisme yang percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh hukum alam dan manusia hanya bisa menerima kenyataan itu dengan ketenangan. Bagi mereka, hidup ini bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Nasib, kebetulan, atau pilihan? Sophie mulai berpikir tentang kehidupannya sendiri. Jika segalanya sudah ditentukan sejak awal, maka apakah semua keputusan yang ia buat tidak ada artinya? Apakah ia hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan? Tetapi jika hidup ini penuh kebetulan, maka bagaimana mungkin ada pola dalam segala hal yang terjadi? Apakah mungkin ada keseimbangan di antara keduanya, sebuah takdir yang bisa diubah oleh pilihan kita? Sophie menatap amplop di tangannya, menyadari bahwa pertanyaan ini bukan hanya sekadar teori filsafat, tetapi sesuatu yang menyentuh kehidupan setiap orang. Sebuah perjalanan yang belum selesai. Sophie tahu bahwa ia belum menemukan jawabannya, tetapi itu tidak masalah. Filsafat bukanlah tentang menemukan jawaban dengan cepat, melainkan tentang terus bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Ia menutup matanya sejenak dan tersenyum. Mungkin hidup ini memang penuh dengan misteri, dan mungkin justru disitulah letak keindahannya. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Berikan komentarmu tentang nasib dan kebetulan di bawah ini, atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Karena masih banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab.